Kemarin kita sudah bahas tentang tafsir mimpi menurut Sok Mistis part 1. Sekarang kita akan bahas yang part 2-nya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sok Mistis. Untuk narasumber, Assalamualaikum Hanso Estes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanso gak mau jawab nih, biar gue kepret sekalian lo. Karena aku bukan narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gue mau nanya nih. Nah, emang kerjaan gue nanya mulu juga sih ya. Jadi gini. Dulu kata orang, kalau abis mimpi yang enggak tanda kutip ya, yang enggak gitu loh. Maksudnya tuh mimpi melihat sepasang orang sedang melakukan hubungan intim. Itu katanya abis itu demam. Ada yang instan, ada yang selang 1 hari. Nah, gue pernah kejadian begini. Mimpi ngeliat orang berhubungan intim, besokannya gue demam coy. Waktu dulu pas masa-masa SMP lah gitu. Tapi gue nggak tahu itu kebenarannya iya apa mitos apa gimana. Kalau versi soannya adalah hubungan intim itu kan hubungan yang privat. Terus kalau misalkan kamu mimpi ngelihat orang cemewel, terus beberapa hari kemudian sakit, biasanya tanpa sengaja kamu melihat atau bisa merasakan sesuatu yang menjadi privasi buat orang lain atau gaib lain. Tapi gue nggak kenal juga orangnya siapa. Ya emang nggak tahu. Istilahnya lu ditegor gitu loh, dikasih tahu. Lu udah ngelihat sesuatu yang bukan hak lu misalkan. Lah, namanya mimpi mana gue bisa kira-kira. Ya makanya ini ngasih tahu. Lah enggak, gue nggak mau ditegor, gue nggak ngerasa salah. Siapa suruh lo datang di mimpi gue? Gue nggak ada ngundang lu kok. Bukan begitu. Kan kamu dalam keadaan sadar kamu melihat sesuatu gitu loh. Ya mimpi kan gak sadar. Cipok nih. Versi pendeknya ya. Kamu tanpa sadar melihat sesuatu. Oke. Terus kamu mimpi. Mimpi yang itu lihat orang cememeo. Oke. Kamu itu sama aja sama goib, kamu dikasih tahu, kamu tuh tadi melihat sesuatu yang ibaratnya katakanlah nggak pantas atau tabu atau nggak layak untuk dilihat oleh dirimu gitu. Nggak masuk akal lah. Ya, ini begitu alur kejadiannya seperti itu. Nggak seru. Nggak seru. Misalkan doang nih ya. Di kehidupan nyatanya gue ngapain lah gitu sampai harus ditegur lewat mimpi, gue bisa ngapain gitu. Ya itu sebagai contoh, mungkin kamu nginjek anaknya yang lagi main nggak sadar, kamu nggak tahu, misalkan doang sih. Wah. Atau enggak kamu kencing di bawah pohon, ternyata mereka lagi pada pacaran, kamu kencingin mukanya, bisa jadi. Ya siapa suruh nggak kelihatan, gue juga nggak mau ngelihat. Nah di situ masalahnya kan, makanya karena dia tidak bisa menegur kamu secara langsung, akhirnya ya udah memasuki mimpimu. Curang lu, nggak fair play, nggak gentle. Lu nya itu jinnya kan maksudnya, bukan gua kan? Lu nya lah. Enggak pis gue bercanda coy. Jinnya dong. Semakin berani nantang jin dia Bumblebee ini. Enggak gue bercanda. Jangan gue takut. Diralat. Baru mau tak. Gitu. Jangan gue bercanda. Enggak, tapi emang hubungannya sama demam gue hanya gesekan doang gitu, nggak ada yang lain. Itu kalau mimpi, ini sebenarnya pertanyaannya antara mitos atau enggak. Cuma memang di pasaran sana sih, di luaran sana itu selalu mencekam kalau lagi ngebahas ini. Ini kalau mimpi terus lo di dalam mimpi lo itu lo sedang bercermin, itu tuh kebanyakan arti mimpi itu adalah lo akan segera dead dalam waktu dekat. Terus?
itu bener apa mitos? Mitos. Soalnya banyak yang begitu yang habis itu modar. Kebetulan aja. Beneran gue nggak bohong. Ya kebetulan meninggal. Iya kebetulan aja. Nah, terus kalau mimpi putus gigi, Kalau itu kebetulan itu pertanda. Kalau putus gigi beneran itu pertanda. Pertanda. nggak ada mimpi. Dalam mimpi itu putus giginya. Tanggal. Kalau aku sih pernah tanggal. Kalau itu giginya. Iya, itu pertanda. Kalau itu ya. Iya ada yang meninggal. Ada gitu. saudara. Ada yang meninggal, tergantung yang meninggal itu di mana. Semakin di depan, gigi depan itu berarti keluarga dekat. Oh kalau semakin ke belakang. Semakin ke belakang itu berarti saudaranya jauh. Nah, kalau dia pas mimpinya itu mutusin gigi orang gimana? Ya. Itu dokter kayak sampean itu. Iya benar-benar. Dokter kayak sampean. Ya, siapa tahu kan. Tapi kalau mimpi bercermin itu sangat tergantung dari ngapain di cermin dan ngelihat apa di cermin. Ngelihat dirinya sendiri. Lah iya, istilahnya ngelihat dirinya sendiri, apakah diem aja, apakah bersisir, bersolek atau gimana. Itu beda-beda artinya. Ya kadang orang ada yang habis bersolek, ada yang cuma diem doang. Kalau misalkan diem doang itu berarti biasanya dia itu ditemuin sama dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kalau di tempat lain itu bisa, kalau di barat itu sebutannya higher self. Kalau di di kita itu mungkin bisa dibilang korin jinnya. Ya mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Apa cuma temu kangen doang? Apa-apa mau Nggak ngapain? ngapa-ngapain. Istilahnya bisa aja itu sebagai tanda oke, kamu sukses untuk bisa menemuiku. Ada teknik apa yang namanya sedulur papat lima pancer itu. Kalau misalkan kamu bercermin, oke, berarti kamu sudah lulus salah satu tahap. Bisa jadi begitu. Nggak seru. Ya karena kamu nggak paham. Ya nggak mau juga. Amit-amit bener-bener. Peace ya coy, peace coy. Lo. Nah, kalau mimpinya di cermin nyanyi lagu Lengsir Wengi gimana? Kenapa? Kalau mimpinya nih ngaca di cermin sambil nyanyi Lengsir Wengi gimana tuh? Ya berarti dia harus ikut idol-idol. Itu berarti emang harus ikut idol-idol. Ya kirain mau dijawab dijelaskan secara horor aku pikir. Sama ini nih. Gua ada ngerangkum beberapa dari Mbah Google ya. Mimpi terbang ke langit. Bird view gitu. Ini udah kayak Sun Gokong loh coy. Itu bisa aja meraga sukma loh. Mau ngapain dia? Jadi sukmamu itu terbang gitu kan, keliling gitu ngelihat dari atas. Canggih sakti. Terbang aja udah, ngawang aja sukmanya. Kalau di barat itu apa? Lucid dream ya istilahnya. Tapi no meaning gitu. Astral projection. Oh beda lagi ya, astral projection ya itu ya. Ya tapi no meaning. Ada meaningnya. Biasanya itu orang-orang yang belajar itu ada yang bisa disengaja itu ada. Astral projection kalau kata Om Manso mah bilang. Kalau mimpinya disengaja lucid dream dong berarti. Bedanya apa? Mimpinya disetel. Mimpi di setel itu maksudnya gimana? Kita merencanakan mau mimpi apa, itu lucid dream kan? Oh gitu. Misalkan aku berarti caranya gimana tuh? Ajarin dong. Aduh. Karena aku pengen mimpi gebukin Bumblebee. Nggak tahu caranya aku beneran. Lo gimana? Tahu nih nggak seru nih. Nggak asik ngakunya sakti. Wah, siapa ngaku-ngaku? Gini, kalau secara makna yang diketahui umum, mimpi terbang itu sebetulnya itu gambaran dari cita-cita kita. Ya, cita-cita kita tinggi banget gitu. Nah, mimpinya terbang. Cuman masalahnya biasanya kalau terbang kita di mimpi pasti nggak permanen. Pertama lompat kita bisa terbang misalkan 100 meter gitu ya. Ntar keduanya menurun. Nah, apa artinya? Nah, berarti ya kondisi kita tuh memang kita sedang mencita-citakan hal yang tinggi, hal yang besar, tapi untuk saat ini sepertinya belum bisa terwujud. Seperti itu kurang lebihnya. Oh berarti effortnya dia aja kali, manusianya kurang serius. Ya, ilmiahnya mungkin seperti itu. Iyalah, kalau dia bukan ambisius ya apa ya? Gua kalau ambisius tuh terkesan kayak selfish dan egois gitu. Walaupun kalau untuk orang-orang yang punya makna lain, ambisius itu bisa dibilang itu enggak negatif, itu positif gitu. Cuma kalau buat gua, kalau lu punya satu keinginan, lu
ngotot gitu loh, entah apapun sebutan namanya ya, kenapa harus melonggarkan ikat pinggang gitu loh ya, semangat aja dulu. Nah terus ini ada mimpi lagi nih. Mimpi seandainya gini, posisinya gini. Ketika lu lagi tidur siang itu kan, yang kata Estes bilangnya, malah kalau tidur siang-siang itu bisa jadi lebih dalam gitu loh. Ketika lu siang hari lu mimpi di setengah tahun dalam jumlahnya gua nggak tahu berapa, cuma banyak gitu loh, lebih dari 5 gitu. Itu punya makna juga. Iya. Contohnya? Contohnya apa? Ya contoh maknanya tuh apa? Contohnya? Oh, ada yang ngomongin di belakang. Di setengah tahun. Atau ada yang punya niatan buruk. Kalau dari orang sekitar, biasanya sih orang kantor. Orang kantor. Karena tidurnya di kantor gitu. Bukan, karena tawon itu kan simbol pekerja. Oh, berarti mimpinya orang kantoran semua. Gitu. Nggak, soalnya kan gini, kebanyakan orang itu kan selalu beranggapan kalau lo mimpi jelek berarti artinya baik. Ketika lo mimpi baik artinya jelek. Itu bener apa enggak? Mayoritas kebanyakan yang percaya begitu. Ya, tapi kan? Sebenarnya nggak semuanya begitu. Ya itu kan kalau disentet tawon itu kan sebenarnya mimpinya jelek. Harusnya artinya baik dong gitu kan. Yeah. Malah ini jelek beneran gitu. Iya. Karena kan tawon bukan lebah. Bedanya? Beda dong. Tawon kan nggak menghasilkan madu. Yang menghasilkan madu itu lebah. Belum pernah jadi tawon juga sih gua, aduh. Kalau gua pernah mimpi melihat diri sendiri tidur dari jauh. Artinya apa, Tes? Jadi seolah-olah kamu melihat dirimu lagi tidur gitu kan, di posisi tidur. Iya, meraga sukma. Jadi kamu udah sampai pada level di mana tidurmu itu udah sangat dalam, posisi badanmu sangat rileks, sampai pikiranmu, sukmamu itu di luar tubuh, sampai kamu bisa jalan-jalan. Menjelajah gitu kemana-mana. Menjelajah. Bahkan pada level berikutnya, kamu sadar bahwa kamu itu sedang bermimpi. Walaupun lo tidur gitu. Pada mimpi itu, mimpimu, kamu sadar, kamu punya kesadaran di mimpimu bahwa kamu itu, oh aku lagi di dalam mimpi nih, aku harus bangun. Kadang kan gitu kan, ditepok-tepok atau ditepok-tepok di pipinya atau dicubit badannya untuk membangunkan dirinya itu. Oh, malah bisa dikira orang pingsan dong ya? Di dalam mimpimu loh ya ini. Iya. Lu ngelihat kan orang ngebangunin lo gitu. Bangun gitu. Bukan, kamu membangunkan dirimu sendiri. Oh, lu nepok-nepok pala lu sendiri. Oh, canggih. Itu kamu di situ berarti udah punya kesadaran. Kesadaranmu udah berpindah dari tubuh fisik ke sukmamu itu. Oh, berarti Om Hanso harus kita bangunin soalnya dia nggak sadar-sadar nih. Oh, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dia adalah. Wong aku terkesima kok. Malah mimpiku ketinggian so. Tapi tidak tersampaikan. Oh. Aduh, kasihan. Ini tes. Ini mimpi favorit banyak orang nih. Kenapa? Kalau mimpi cemimiu sama orang asing, atau orang yang dikenal, artinya apa? Itu emang lu nya aja. Mesum itu. Otak lu mesum. Lawan jenis. Ya iyalah. Kan ada yang sesama jenis. Amit-amit. Kan namanya mimpi kan. Oh iya, bebas. Iya, bebas dong. Apa artinya? Menginginkan. Tunggu. Justru gini loh. Kenapa ya kalau mimpi basah mimpi gitu nggak pernah sama pasangan syah gitu loh? Nggak asik dong, udah bosen. Bukan masalah. Apa? Udah bosen? Emang punya? Pada bangsat emang. Sampai balik dari sana. Gimana? Oke, karena itu kan mimpi itu kan part of imajinasi kan. Oke. Nah, kalau imajinasinya sama yang sudah ada di rumah, ya ngapain berimajinasi? Jadi imajinasi apa sih di luar dong? Berarti murni dari alam bawah sadar, keinginan iya, terpendam. keinginan terpendam. Apa mau komen apa lagi kamu Enggak, lu tuh ngomong-ngomong seolah-olah seperti berpengalaman gitu, padahal nihil. Berpengalaman apa nih? Mimpinya apa?
enggak. Awak di dunia nyata. Mimpinya. Lu seolah-olah tuh kayak berpengalaman. Ya buat apa dong kalau sama yang dikenal udah nggak asik ya, sama orang lain lebih menantang. Duduh lu gaya lu estes. Gua kepang juga jempol kaki lu ntar. Tolong jinakkan sisi fantasi liar Anda dulu. Oh, nggak mau. Jadi gini Tes, pernah ada sumber yang mengatakan kepada saya ya, kalau mimpi cemimiu, hati-hati. Kenapa? Takut ketagihan mimpi lagi. Bisa ketempelan, bisa jadi itu jerat jin. Kok serem sih? Ih, aku takut deh. Serius, itu Pengen nampar nggak sih? Beneran. Gimana? Maksudnya aku beneran aku pernah dikasih tahu seperti itu. Iya, jadi gimana? Jadi ya itu kita pernah bahasnya yang masalah kunti, yang masalah nikah gaib segala macam kan. Itu bisa jadi kalau kita mimpi basah kayak gitu, itu bisa jadi kita itu ketempelan, bisa jadi kita sedang dijerat oleh jin. Jadi seolah-olah kita cemewew sama jinnya. Ya, sama dijerat orang. apa nih? Enggak, dijerat apa dulu nih? Dijerat ya mau dimiliki dia, kita mau ditempelin, mau diambil keuntungan. Dia berani apa emang? Ya berani nyedot. Oh nyedot doang, nggak berani ngasih apa-apa. Itu yang 2 jari gitu. Enggak, dia nggak mau ngasih apa-apa gitu. Iya, Pan. Enggak, emang dia mau berani ngasih apa? Makanya dia nggak mau ngasih apa-apa, mah ngapain? Aku bisa beri kamu kenikmatan katanya. Kalau kenikmatan doang mah nggak usah pakai jin. Kemana? Ya banyak mediatornya. Kalau dia bisa ngasih harta nggak apa-apa, gue tuker estes. Lu. Emang pegadaian. Rental bos. Jual terpisah, tidak termasuk HP. Ya udah, gitu doang nih. Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Dah. Ya udahlah, kalau gitu sobat somistis, jangan lupa follow IG kita. Yang nggak follow berarti nggak sobat. @somistis. Yang mau tanya-tanya boleh. Nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan dan kegilaannya kita. Segala sesuatu yang kita bahas pasti salah, karena yang benar cuma punya Tuhan yang sakti. Jangan santet kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.